Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Fariji dengan NIM 245191048. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari hasil pertemuan 7 yang dikerjakan di Polio mata kuliah Kimia Farmasi 1. Oke, di sini ada senyawa. Kita akan menganalisisnya. Ternyata senyawa tersebut merupakan turunan purin, yaitu adalah asiklopir yang memiliki gugus alkohol primer, eter, amina primer, inti purin, dan amida atau laktam. Selanjutnya kita akan membuat prosedur percobaan. Yang pertama ada gugus fungsi. Disiapkan sampel dan masukkan ke tabung reaksi, dilarutkan dengan air atau etanol, lalu diuji karakteristik pH-nya dengan menggunakan kertas lakmus atau kertas universal. Dengan cara dicelupkan kertas lakmus atau universal tersebut ke dalam sampel untuk melihat kondisi pH-nya. Lalu ditambahkan dengan FeCl3 dan NaHCO3 untuk uji karakteristik spesifik. Dan diamati perubahan yang terjadi seperti warna, endapan, hingga gelembung gas. Yang selanjutnya ada reaksi alkaloid. Yang pertama, dilarutkan sampel dengan HCl encer, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan reagen Mayer. Diamati endapan yang terjadi. Biasanya tuh endapan putih hingga kekuning-kuningan, seperti itu. Selanjutnya ada reaksi spektrofotometri UV visible. Yang pertama, dilarutkan sampel dalam pelarut Aquades, lalu dimasukkan sampel tersebut ke dalam kupet dan diletakkan di holder. Dilihat panjang gelombangnya, relatif biasanya dari 200 hingga 400 lah. Lalu dicatat panjang gelombang maksimumnya. Yang terakhir yaitu reaksi spektrofotometri inframerah. Disiapkan alat dan sampel, ditimbang sampel tersebut, digerus hingga homogen. Nah, campuran tersebut dipres dengan alat presidolisis. Lalu dimasukkan ke dalam velet dan ukur bilangan gelombangnya. Dilakukan identifikasi puncak serapan dengan data berikut seperti OH 3.200 hingga 3.600, NH 3.300 hingga 3.500, C-rangkap O sama dengan 1.650 hingga 1.700, CM 1.200 hingga 1.350, dan yang terakhir itu CO 1.050 hingga 1.500, seperti itu. Selanjutnya kita ada interferensi data dan pembuatan kesimpulan, seperti soal yang saya terangkan di PowerPoint tersebut. Interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama ada prinsip analisis kualitatif. Prinsipnya adalah membandingkan profil spektrum serapan pada puncak panjang gelombang maksimum, atau disebut dengan lambda max yang khas. Serapan ini dibandingkan dengan literatur. Jika lambdanya identik, maka senyawa tersebut bisa dan dapat diidentifikasi seperti itu. Nah, yang satu B-nya yaitu tanggapan dan kesimpulan. Berdasarkan spektrum yang telah diberikan, sampel menunjukkan spektrum sampel tersebut yaitu lambda max-nya itu 230 nm dan lambda max-nya itu hingga 273,8 nm. Spektrum bakunya max-nya itu 270 nm dan lambda max-nya itu 274 nm. Bahwa tersebut menunjukkan profilnya identik. Nah, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut yaitu bisa berupa asam benzoat. Oke, yang soal kedua itu seperti di foto berikut. Interpretasi data dan pembuatan sampel yang diketahuinya itu massa isolatnya itu 50 mg, volume pelarutnya itu metanol sama dengan 50 ml. Konsentrasi C sama dengan 50 mg ditambahkan dengan 50 ml. Hasilnya adalah 1000 mikrogram per mili. 1 mili AD atau ditambahkan 10 mili maka sama dengan 1000 mili mikrogram per mili. Dibagi 10 kali 10, 1 sama dengan 100 mikrogram per mili. 1 mili ditambahkan 10 mili sama dengan yaitu 100 mikrogram per mili. 1 dibagi 10 sama dengan 10 mikrogram per mili. C-nya yaitu dengan 0,01 gram per liter. Massa molekul atau BM yaitu sama dengan 198 gram per mol. A-nya itu 0,5, B-nya itu 1 cm. Nah, untuk perhitungannya molaritas, M sama dengan C sama dengan gram per liter per BM dibagi BM per sama dengan 0,01 gram per liter dibagi atau per gram per mol. Nah, jawabannya yaitu 5,05 kali 10 akar min 5 mol per liter.
Ada absorptivitas molar, yaitu E sama dengan A per BM sama dengan 0,5 per 1 cm dikali hasil yang tadi itu yang ada di jawaban di atas, itu molaritas, yaitu hasilnya 5,05 kali 10 pangkat min 5 mol per L. Hasilnya itu 99.500,99 M pangkat min 1 cm. Selanjutnya ada nomor 2. Nomor 3, bagian 3, yaitu struktur kimianya adalah klorampenikol seperti yang saya tunjukkan ini di atas ini. Gambar struktur klorampenikol, gugus fungsinya itu mengandung nitroaromatik. Golongannya antibiotik, spektrumnya luas atau dengan disebut ampenikol. Referensi tersebut terdapat dari Pharmacopeia Indonesia edisi 4. Itu salah nulis ya, mohon maaf. Pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan organoleptik tersebut bentuknya itu serbuk halus, putih kekuningan, sedikit hidrokopis, pahit dan tidak berbau. Interferensinya adalah memenuhi standar fisik klorampenikol. Ada warna kekuningan yang dapat diidentifikasikan sebagai hasil degradasi minor sampel. Referensinya adalah dari Pharmacopeia. Jarak lebur yaitu 140 derajat Celcius hingga 151 derajat Celcius. Analisis ini masuk rentang literatur, yaitu 149 hingga 551 derajat Celcius. Sampel dinyatakan murni. Referensinya adalah USP atau Pharmacopeia Indonesia. Nah, untuk uji kelarutan, sampel tersebut larut dalam air dan ether. Analisis menunjukkan sifat polar larut dalam air dan cenderung non-polar, yaitu bagian ethernya. Referensinya adalah Vogel organik. Referensi kimia analisis gugus fungsi. Positif uji FeOH, 2 reduksi. Menjadi amina, uji kromat, uji adisi brom, uji Bayer. Nah, analisis mengkonfirmasi adanya sistem aromatik dan gugus nitroaromatik. Seperti itu. Referensinya adalah sama seperti atas, yaitu Vogel organik. Nah, selanjutnya ada spektrum UV visible. Terlampir, lambda max adalah 278 Nm. Perhitungan absorptivitas molarnya yaitu data A sama dengan 0,508 dan C sama dengan 20 mikrogram per mililiter. M sama dengan 20 dikali 10 pangkat 3 pangkat min 3 per 323,13 sama dengan 606,19 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. E-nya itu yaitu 0,508 per dalam kurung 1 dikali 5,19 mohon maaf, dikali 10 akar pangkat min 5 sama dengan 9,662,3 L liter per mol cm. Lambda max literatur tersebut yaitu 270 Nm. Maka literaturnya adalah 6.530 liter per mol cm di dalam air. Interferensi datanya yaitu menunjukkan adanya substituen benzena dan kromopor yang terkonjugasi. Referensinya yaitu tetap di Pharmacopeia. Selanjutnya ada spektrum intramera. Gugus fungsi yang teridentifikasi berdasarkan hasil pengujian yaitu CO amida pada 1691,2 cm yaitu kuat. NO2 pada 1561,11 cm yaitu hasilnya kuat. Selanjutnya ada NO2 juga pada 1348,11 cm. Hasilnya juga kuat. Ada C strip Cl pada 1066,08 cm sedang, itu hasilnya. AR strip H P didistribusi pada 847,41 cm yaitu sama dengan juga kuat.
Nah, berdasarkan literatur seperti tersebut literaturnya dan referensi pada Pharmacopeia edisi 6 2020 dan United States Pharmacopeia. Dan MR itu massa relatif molekul yaitu 323, referensi Pharmacopeia edisi 4 2020, United States Pharmacopeia juga sama. Jadi kesimpulannya berdasarkan perbandingan data pengujian dan literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung kloramfenikol. Nah, selanjutnya kita ke bagian 4 yaitu instrumen UV dan spektrum kamera juga tetap ada. Nah, yang pertama strukturnya itu hasil pengamatan tersebut yaitu pendapat saya yaitu paracetamol. Seperti gugusnya di samping itu struktur senyawanya. Rumus molekulnya ada C8H9NO2. Gugus fungsinya itu fenol, OH aromatik, amida, terus amida ada cincin aromatik dan golongan senyawanya analgesik dan antipiretik. Referensinya Pharmacopeia edisi 6. Pemeriksaan organoleptik, serbuk halus berwarna putih kekuningan, agak higrokopis, rasa pahit, tidak berbau, interpretasi data identik dengan profil fisiknya paracetamol. Pharmacopeia Indonesia edisi 6 juga. Jarak leburnya 1000, mohon maaf, 170 derajat Celcius hingga 171 derajat Celcius. Hasil yang sangat akurat dan khas titik leburnya seperti paracetamol, yaitu 1609 sampai 1702 derajat Celcius. Referensi Pharmacopeia juga. Selanjutnya ojek larutan. Larut dalam air dan ether, prediksi sifat polaritasnya itu menengah, namun sangat polar dalam air. Reaksi kimianya, analisis gugus, memberikan hasil positif pada pengujian FeCl3, uji pelepasan NH3, uji asam hidroksamat, uji adisi brom, dan uji Baer. Prediksi secara spesifik mengidentifikasi adanya gugus fenol dan amida. Referensi adalah pogel organik. Spektrum UV visible. Lambda max yaitu 243,40 Nm. Datanya A. Seperti di situ 0,670 dan C sama dengan 6 mg per mililiter. M-nya molaritasnya itu yaitu 6 kali 10 pangkat min 3 per 151 sama dengan hasilnya itu 3,97 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu yang terakhir 0,670 dibagi 1 dikali 3 hasil dari yang tadi 3,97 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 17.088 liter mol per mol cm. Prediksi gugus fungsi yaitu dari transisi PKP sistem kromopor aromatik yang terkonjugasi seperti itu. Lalu ada literaturnya yaitu lambda max 243 hingga 247 Nm dalam metanol atau asam. Interpretasi data menunjukkan kesesuaian dengan pustaka. Referensinya itu Pakia Clark's Analysis of Drug and Voices. Yang selanjutnya ada spektrum inframerah. Bilangan gelombang hasil pengamatan yaitu 3.326,35 cm yang menghasilkan kuat dan lebar. 1681,89 cm yaitu kuat. 1567,37 cm yaitu kuat. 1500,31 cm yaitu juga hasilnya kuat. Dan yang terakhir 1260,67 cm ya hasilnya juga tetap kuat. Dugaan gugus fungsi yaitu OH atau fenol, amida, NH binding, sin aromatik, dan stering atau fenol. Oke, yang selanjutnya adalah MR. Massa relatif molekulnya itu pada 151. Referensinya adalah Pharmacopeia Indonesia yaitu dan Clark's Analysis of Drug and Poisons atau PAIA dan Pogel Organic Chemistry. Kesimpulannya dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis senyawa tersebut memiliki gugus amida dan fenol. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf masih ada kesalahan dan typo dalam penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.